Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Spendu 8 dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan drama-drama kehidupan. Oke, baik adik-adik, kita lanjut pada kompetensi dasar. Yang pertama adalah 3.15. Mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Yang berikut 3.16 menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. 4.15 menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. 4.16 atau yang terakhir menyajikan drama dalam bentuk pentas ataupun naskah. Oke, kita lanjut setelah kompetensi itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada bab kita kali ini yaitu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas ataupun naskah. Jadi kita disuruh atau dituntut untuk harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama, entah itu drama nasional, drama tradisional, ataupun drama modern yang disajikan dalam bentuk pentas ataupun naskah. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah bagaimana kita menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah ataupun pentas. Jadi, setelah kita mengidentifikasi unsur-unsur drama, entah itu drama tradisional maupun drama modern, kita dituntut untuk mampu menelaah karakteristik, mencari tahu karakteristik unsur dari kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah ataupun pentas. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca ataupun ditonton. Yang berikut, yang terakhir adalah tujuan pembelajaran yang terakhir menyajikan drama dalam bentuk pentas ataupun naskah. Jadi kita pada tujuan pembelajaran yang terakhir kita disuruh untuk menyajikan drama dalam bentuk pentas ataupun naskah. Nah, ini nanti akan menjadi tugas kalian pada akhir pembelajaran kita. Diharapkan kalian bisa untuk membuat sebuah naskah drama ataupun kalian mementaskan sebuah drama. Oke, baik. Setelah tujuan pembelajaran, kita lanjut kepada bagian yang berikut yaitu pengertian teks drama. Pengertian teks drama di sini adalah suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung, disebut teater, atau tidak dipentaskan di atas panggung, atau drama radio, televisi, maupun film. Drama secara luas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang hidup dan kehidupan yang disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Nah, jadi berdasarkan pengertian di atas, menurut pemahaman kita, Pak Guru sedikit menyederhanakan tentang pengertian teks drama ini adalah bagaimana kita menulis tentang pengalaman hidup dan kita mementaskan dalam bentuk pentas di atas panggung maupun dijadikan film. Nah, itu juga termasuk dalam pengertian drama. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur drama. Nah, di situ ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Seperti yang kita ketahui bersama pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang sastra. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun dalam sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar sebuah karya sastra. Nah, unsur intrinsik itu ada tema, alur atau plot, ada latar atau setting, di situ ada penokohan atau perwatakan, ada
petunjuk laku, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, sedangkan unsur ekstrinsiknya adalah dialog. Nah, untuk kita ketahui bersama, tema itu merupakan suatu gambaran umum dari keseluruhan sebuah teks drama. Sedangkan alur atau plot itu adalah sebuah proses jalannya drama. Nah, entah itu drama itu, jadi alur itu ada 3 macam ya, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu adalah sebuah cerita atau sebuah kisah yang diceritakan dari awal hingga ke akhir. Sedangkan alur mundur artinya sebuah kisah diceritakan dari masa lalu ke masa yang akan datang. Sedangkan alur campuran bisa dari awal maupun bisa juga dari akhir. Seperti itu. Sedangkan latar atau setting ini dibagi menjadi berapa bagian? Yang pertama latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Jadi latar ini dibagi menjadi 3 bagian. Latar tempat itu artinya di mana tempat terjadi peristiwa tersebut. Misalnya kalian menonton sebuah pementasan drama. Nah, drama itu terjadi di mana? Kisahnya diangkat dari daerah mana? Seperti itu. Terus yang berikut latar waktu. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Yang terakhir latar suasana. Kira-kira kalian menyaksikan sebuah pementasan drama, suasana yang ditampilkan pada pementasan itu seperti apa? Apakah sedih, haru, ataupun bahagia? Nah, setelah latar di situ ada penokohan atau perwatakan. Nah, penokohan atau perwatakan ini adalah menggambarkan bagaimana watak tokoh yang ada di dalam drama tersebut. Terus yang berikut petunjuk atau laku. Nah, petunjuk atau laku ini sebuah bahasa yang mungkin agak asing di telinga kalian. Sedangkan pengertian yang sederhana dari petunjuk atau laku ini adalah pelaku atau lakon atau tokoh yang memeran dalam drama tersebut. Yang berikut adalah amanat atau pesan apa yang disampaikan di dalam drama tersebut. Nah, setelah unsur intrinsik, di situ ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di situ ada dialog. Nah, dialog ini adalah bagaimana percakapan antara tokoh di dalam sebuah pementasan drama. Oke, kita lanjut kepada bagian yang berikut. Struktur teks drama. Nah, struktur teks drama di situ pada bagian pertama ada prolog. Prolog ini dalam kurung adegan pembukaan. Nah, jadi sebelum drama itu dipentaskan, ada yang namanya prolog, adegan pembukaan. Pada bagian adegan pembukaan ini biasa diisi dengan perkenalan tokoh. Setelah itu ada dialog atau percakapan. Nah, ini sudah masuk kepada bagian inti, percakapan antar tokoh. Dialog atau percakapan antar tokoh. Nah, yang terakhir adalah epilog, adegan akhir atau penutup dari drama tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah struktur teks drama, yang berikut adalah menanggapi unsur-unsur pementasan drama. Nah, di sini kita disuruh untuk menanggapi unsur-unsur pementasan drama. Dalam unsur-unsur pementasan drama, di situ ada acting. Terus yang berikut ada aktor. Aktor itu pemain ya. Setelah aktor, di situ ada penokohan, watak dari aktor atau tokoh yang ada di dalam teks drama tersebut. Setelah penokohan, di situ ada cerita. Nah, cerita ini adalah alur dari drama tersebut.
setelah cerita kostum. Kostum ini merupakan salah satu pelengkap dalam proses pementasan sebuah drama. Kostum yang dikenakan oleh aktor pada saat pementasan itu seperti apa? Setelah kostum ada tata rias. Tata rias ini tata rias wajah ataupun tata rias rambut ataupun tata rias panggung yang akan dijadikan tempat pementasan. Unsur yang berikut adalah musik. Nah, musik ini merupakan salah satu penunjang sebuah pementasan drama. Jadi ketika misalnya ada adegan sedih, nah musik yang dimunculkan itu seperti apa? Misalnya adegan perkelahian, musik yang dimunculkan itu seperti apa? Nah, unsur-unsur ini merupakan faktor pendukung dari sebuah proses pementasan drama. Oke, kita. Nah, di sini Pak Guru sengaja menampilkan sebuah contoh drama. Kalian bisa menyaksikan drama ini untuk menjawab soal yang akan Pak Guru berikan pada akhir pertemuan kita kali ini. Silakan nonton tayangan drama berikut untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Judul drama ini adalah Penny Masandai. Nah, drama ini dibentaskan oleh sekelompok mahasiswa pada sebuah universitas swasta di Kota Kupang, yaitu Universitas Muhammadiyah. Drama ini menceritakan tentang beberapa orang bersaudara yang menjadi tanggung jawab mereka ketika terjadinya krisis atau musim kelaparan. Untuk tidak berpanjang kata, silakan saksikan video berikut. Memperkenalkan para pemeran. Guli diperankan oleh Rahman, Beda diperankan oleh Erik, Payong diperankan oleh Topan, Paji diperankan oleh Muhyiddin, dan Penny Masandai diperankan oleh Nuriati. Tampak beberapa pepohonan yang sudah tak lagi tumbuh subur, juga beberapa padang yang kering dan tandus. Di hutan itu tampak tempat bersaudara sadis yang berburu. Berharap ada hasil buah yang bisa diperoleh untuk dimakan demi kelangsungan hidup mereka. Cukup lama berburu, namun tak ada satupun tangkapan yang diperoleh karena tak satupun binatang buruan yang ditemui. Hewan-hewan pun mulai punah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan adegan pembuka. Nah, di situ ada bunyi musik gong gendang ya. Itu merupakan salah satu unsur dari sebuah pementasan drama. Nah, dengan para tokoh-tokoh ini menandakan bahwa babak 1 telah selesai, dilanjutkan ke babak yang kedua. Nah, dari dalam drama juga dikenal dengan babak atau adegan. Pak Guru harap agar kalian bisa menyaksikan secara baik untuk bisa menjawab soal yang akan muncul sebentar. Kehidupan kita sekarang sudah semakin sulit. Bangsa kita benar-benar kelaparan hebat. Hari ini tak satu pun lagi. Apalagi yang bisa makan. Ya kak. Kehidupan kita sekarang benar-benar kelaparan hebat. Tapi hutan yang dari sumber kehidupan kita itu sudah semakin habis. Orang itu semakin berkurang.
lakukan untuk kehidupan kita? Iya kan? Apa yang harus kita perbuat? Haruskah kita tinggalkan tanah ini? Tanah meninggalkan leluhur kita, dan kita pergi mencari daerah lain agar bisa menjadikan kehidupan kita yang akan datang. Itu yang dia beliau untuk akan sekarang ini. Bahkan untuk yang ini untuk menentukan keputusan. Apakah kita harus pergi dari kampung kita ini? Atau kita bertahan di negara? Sulit banget. Masa kalau boleh saya beri usul, kita tidak perlu tinggalkan tanah peninggalan leluhur kita ini. Kita harus tetap di sini. Saya setuju. Kalau kita tidak boleh meninggalkan tanah peninggalan leluhur kita ini. Di sela perbincangan mereka, datanglah Beni Masandai membawakan minuman untuk adik-adiknya. Nah, seseorang yang membacakan naskah itu disebut dengan narator. Kalian pasti lelah setelah seharian di berburu. Kakak telah membawa minuman untuk kalian. Mengapa wajah kalian terlihat panas dan begitu sedih? Begini Kak, hasil hutan dan hasil buruan kita telah habis. Apa yang akan kita makan nanti Kak? Iya, apa yang dikatakan beda yang benar. Hasil hutan maupun hasil buruan kita telah berkurang. Apa yang harus kita makan? Begini ya, bagaimana kalau kita bersama-sama membuka ladang yang baru? Dan di ladang itu kita tanam tanaman lain, kita makan dalam jangka waktu yang panjang. Itu usul yang bagus. Saya setuju. Kita akan bersama membuka ladang yang baru. Tetapi apa yang akan kita jadikan berikut kita nanti? Orang-orang di luar sana sudah menantikan keputusan dari kita. Ya, adik-adik. Bukan hanya kita, tetapi semua orang di sekitar kita juga melihat hal yang sama. Jadi kelima bersaudara ini sedang mendiskusikan mencari solusi untuk bagaimana mengatasi musim kelaparan ini. Mereka mempunyai seorang saudari yang bernama Penny Masandai. Awan cerah tambah pucat di langit. Mendung-mendung bulan-bulan tetap. Itu berkata, hujan akan segera berselesai. Dan kita ada bahwa musim tanam sudah tiba. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menguruskan buah hidup. Ya, sekarang. Itu yang harus kita upayakan. Sekarang, setuju? Kalau gitu, mari kita persiapkan untuk pekerjaan kita besok hari. Tapi sebelum itu kita habiskan dulu. Setelah selesai minum, mereka pun akhirnya bergegas untuk mempersiapkan semua keperluan untuk pekerjaan besok. Hanya tinggal Penny yang masih bertahan di atas pokok sampai dulu. Apa yang harus dia lakukan untuk membantu adik-adiknya? Ia tampak sedih dan gelisah. Aku harus berbuat sesuatu untuk adik-adikku. Mereka telah berusaha keras untuk menyiapkan ladang-ladangnya. Mereka begitu cemas dengan kesulitan ini. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Aku hanyalah seorang wanita lemah. Aku akan memohon kepada leluhur pemasaran ini. Kiranya mereka akan dicampur dalam mengatasi persoalan ini. Dalam suasana hening, datanglah Penny Masandai membawa sesajian sebagai ritual untuk memberi sumbangan kepada daerah bulan tanah ikan sambil memohon agar diberikan kemudahan dalam mengatasi persoalan ini. Jadi pada adegan yang berikut ini
Kita lihat bersama, di situ ada saudari mereka, Penny Masandai, membawakan sedikit sesajen untuk meminta pertolongan kepada Amaraya Rawulan dan Ina Nini Tanaikan. Oh, Amaraya Rawulan, Ina Nini Tanaikan, janganlah engkau menutup mata hatimu pada penderitaan anak-anakku. Turunlah, hadirlah bersama kami dalam mengatasi bencana dan malapetaka di Bangka. Kita lihat bersama, di situ dia sedang memohon. Tiba-tiba petir menyambar. Tiba-tiba terdengar gemuruh alam Ada suara-suara gaib yang muncul. Dan suara itu adalah penguasa alam jagat, yaitu Amakalake Adopehan. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh menggunakannya. Ini adalah Kelake Adopehan terbunuh. Ini Masandai. Aku lalu masa kini manusia kini. Aku adalah hidup yang penguasa alam jagat. Aku adalah sang kehur bersujud. Memberi hormat untuk membuktikan Hei Kenny, aku tahu kisah yang mendalam di hati. Kebenaran hati serta ketulusan cintamu begitu besar sebagai keturunanku. Dengarkan apa yang aku cintai ini. Aku akan menyelamatkan semua keturunanmu dan mereka lagi menanam. Kalau saja dirimu bersedia. Katakan kepadaku Amaraya Adopehan, Raden Hero Pangkarsa, Raden Hero Paradawena. Aku siap mati padamu. Baiklah, dirimu begitu berbakti. Camkanlah apa yang kukatakan ini padamu. Engkau harus mengorbankan dirimu dari tangan mereka yang mencintai, supaya tanah ini akan tumbuh benih-benih kehidupan dan semua orang yang mengawasi selamatkan orang-orang yang mati. Jadi di situ Amakalake Adopehan menyuruh untuk Penny harus dikorbankan. Penny kembali ke rumah dalam keadaan sedih karena dia akan dikorbankan demi untuk menyelamatkan manusia. Penny Masandai tampak sedih atas peristiwa itu. Bahwa dirinya harus menjadi korban untuk menyelamatkan keturunannya. Inilah kehendak yang amat sangat berat dan dikembangkan oleh Penny Masandai. Tapi dia masih rela. Karena pengorbanannya adalah keinginan sang penguasa jagat. Amakalake Adopehan menyelamatkan keturunannya. Suasana ladang yang masih kosong, tak satu pun tanaman yang tumbuh di ladang itu. Tampak Penny Masandai dan keempat saudaranya. Penny Masandai pun harus mengatakan yang sebenarnya tentang peristiwa yang dialami kepada adik-adiknya. Nah, pada adegan ini Penny Masandai akan mengatakan apa yang disampaikan oleh Amakalake Adopehan, yaitu Penny Masandai harus dikorbankan atau dibunuh oleh salah satu dari saudara-saudaranya. Adik-adikku, kita telah sampai di ladang ini. Seperti yang telah kukatakan tadi, sekarang ini akan menunjukkan kepada kalian arti cinta dan pengorbanan. Bahwa aku harus mati oleh tangan kalian. Kak Anwar. Janganlah kalian takut ataupun cemas adik-adik.
Oh tidak, itu tidak mungkin bagi kami Bapak. Jika laki-laki hotel bermain dan beragam ini menentang anak itu, apalagi aku sebagai lelaki tua di bawah itu, seharusnya aku yang menang itu, bukan kita yang menentukan. Itu tidak adil. Jiwa laki-laki horor adalah jiwa yang setia, bukan bersenang. Adik-adikku, andai aku boleh memilih, tanggung jawab ini begitu berat dan tak mungkin kalian terima. Tapi kakak harus melakukannya atas kehendak leluhur kita. Aku akan menyelamatkan keturunan kita nantinya. Kita harus taat kepada leluhur kita dan membuktikan kesetiaan kita. Lu macam apa ini? Ini sudah menjadi keyakinan dan kehendak kakak untuk menyelamatkan kehidupan kalian. Jadi, Sekarang, aku akan berserah dan kalian harus melakukan apa yang aku minta. jadi kami harus mengasih hidup dari dalam ini. Sementara nyokap kami sendiri yang menjadi korbannya. Ya, Tidak, itu tidak mungkin bagi kami. Ami, ingat. lakukanlah. Aku tidak mungkin membunuhmu dengan tanganku sendiri, Kak. Kelak, kalian akan tahu rahasia amal rahasia ada orang yang akan jalani sekarang. Sekarang ini, Aku tidak sanggup melakukan ini, Kak. Aku tidak sanggup membunuh diriku sendiri, Kak. Aku tak cara lain selain cara ini, Kak. jangan pengecut. Hanya mulutmu saja kalian tidak sanggup. Demi nama iman, jika ini benar memang terjadi, benar-benar bersama lagi ini, lagi ini sanggup untuk poli. Akhirnya saudara mereka dikembangkan fokus kelangsungan hidup orang banyak. Inilah sebuah kisah Eno Masamba dari Nusa Tenggara Timur. Oke, dramanya telah selesai. Kita telah saksikan bersama mulai dari adegan pertama hingga adegan terakhir. Semoga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Guru berikan ini. Kita lanjut.
Nah, pada bagian ini kalian disuruh untuk memberikan tanggapanmu terhadap drama yang sudah kalian nonton tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana permainan aktornya atau orang yang memeran dalam drama itu kira-kira seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana pemeran tokonya? Yang ketiga, bagaimana kostum dan tata riasnya? Kostum yang dikenakan oleh pemeran dalam drama tersebut seperti apa? Terus yang keempat, bagaimana ilustrasi musiknya? Nah, pada babak atau adegan yang pertama tadi, sengaja ditampilkan eh, musik gong gendang sebagai salah satu penunjang. Nah, keempat pertanyaan ini silakan kalian jawab, tulis di kertas kalian masing-masing, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, dengan berakhirnya drama dan pertanyaan-pertanyaan ini, maka berakhirlah pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam proses pembelajaran kita ke depan. Terakhir dari Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kepada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.